Nah panjenengan itu orang yang paling angker, tegas ya, disegani orang banyak, tapi kok di rumah seperti itu, kok takut ke istrinya, diomel istrinya kok diem ya. Karena gini ya Ten, karena saya utang budi banyak ke istriku. Istriku yang mencucikan pakaianku, istriku yang memasakkan makananku, istriku yang menggendong janinku, anak-anakku, istriku yang menyusui anak-anakku, istriku yang membereskan pekerjaan rumahku, membersihkan halaman rumah, kamar dan seterusnya. Itu banyak jasa istriku kepada saya. Nanti saya kalau diomel istri, saya milih dia karena saya utang budi banyak, katanya saya tidak umat. Dari situ kemudian Abu Musa al-Asy'ari sadar ya, terima kasih, itu yang saya minta ilmu yang ini. Ayo balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan keterangan dari kitab Qurratul Uyun kemarin, ada beberapa keterangan kutipan, yaitu pembahasan tentang al-hatsu ala hifdzi auratil mar'a, anjuran menjaga aurat wanita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li binatihi Fatimah alaihissalam, Nabi pernah bertanya kepada putrinya yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra itu putri terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah Az-Zahra dijuluki Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya bunga yang tidak pernah layu, karena seumur hidup beliau tidak pernah menstruasi, tidak pernah haid, tidak pernah datang bulan. Tapi anehnya punya keturunan. Kalau secara medis kan tidak subur kandungan, tapi Siti Fatimah Zahra luar biasa, putrinya Rasulullah, seumur hidup tidak pernah datang bulan, makanya dijuluki Az-Zahra, bunga yang tidak pernah layu. Dan beliau juga punya julukan Al-Batul, wanita yang fokus ibadah kepada Allah. Tiap hari bisa baca Al-Quran karena tidak pernah haid, tiap hari puasa, tiap hari sholat, makanya dijuluki Al-Batul, wanita yang fokus ibadah kepada Allah.
tidak pernah putus. Apakah zaman sekarang ada? Ya jelas ada, tapi 1001, bisa jadi 10.001 wanita, karena almar'atu sholihah itu kalwurabil a'som. Katanya Rasul, wanita sholihah itu ibaratkan gagak yang bersayap putih. Umumnya gagak itu bersayap hitam. Gagak yang bersayap hitam itu lambang dari wanita yang tidak sholihah, berarti hitam akhlaknya, buruk akhlaknya. Wanita yang sholihah, yang baik akhlaknya itu yang ibaratkan gagak yang bersayap putih, dari saking jarangnya. Di Surabaya itu ada, saya kenal. Dulu ibunya Syekh Abi Suja, Syekh Abi Thayyib, pengarang kitab takrib itu, makamnya dekat makam Rasulullah Abi Suja. Ini karena juru kunci makam Rasulullah selama 20 tahun. Nanti makamnya tidak jauh dari makam Rasul, tapi sayang sama orang Wahabi, di batu nisannya ini dicabut. Jadi sengaja di bumi hanguskan biar kehilangan jejak, biar orang-orang yang menjadikan beliau suri toladan tidak menemukan tapak tilasnya. Gitu, sengaja seperti itu. Syekh Abi Suja itu umur 160 tahun, aslinya dari Isfahan, Iran. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, jadi juru kunci makam Rasul sampai akhir hayatnya. Tapi sayang makamnya tidak ada yang menziarahi Syekh Abi Suja ini. Dan beliau seumur hidup tidak pernah sakit. Alasan beliau kenapa tidak pernah sakit, karena anggota tubuhnya tidak pernah dipakai maksiat kepada Allah. Rata-rata orang kepenyakitan berarti banyak dosanya. Syekh Abi Suja itu seperti itu. Ibunya tidak pernah haid kayak Siti Fatimah, tapi punya anak Syekh Abi Suja. Jadi sebelum saya berangkat ke pertanyaan Nabi kepada Siti Fatimah, putra putri Rasulullah itu jumlahnya 6, dan semuanya dari Siti Khadijah, kecuali yang satu orang dari Siti Maria Al-Qibtiyah, lahir anak laki-laki yang bernama Said Ibrahim. Terus dari Siti Khadijah lahir 5 orang. Yang pertama adalah Said Qasim. Jadi anak pertamanya Rasul itu Sayyidina Qasim. Yang kedua perempuan, Siti Zainab. Yang ketiga perempuan juga, Siti Ruqayyah. Yang keempat Siti Ummul Kulsum. Ruqayyah dan Ummi Kulsum menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ruqayyah wafat, baru Sayyidina Utsman menikah dengan adiknya, yaitu Ummi Kulsum. Terus yang kelima, 7 berarti ya. Yang kelima yang dijuluki Thayyib Thohir, laki-laki yang baik, yang ganteng, yang suci dari kotoran dosa, yang punya nama asli Abdullah Thayyib Thohir. Jadi Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Abdullah Thayyib Thohir. Terus adiknya yaitu Siti Fatimah Az-Zahra yang kita bahas sekarang. Jadi jumlah putra putri Rasulullah jumlahnya 7. Yang laki-laki 3, yang perempuan 4. Kayak gitu. Jadi cocok dengan 7 ayat surat Al-Fatihah. Sab'ul Masani. Dan semua putra putri Nabi Allah takdir meninggal dunia sebelum Rasulullah. Semua putra putri Nabi meninggal dunia sebelum Nabi, kecuali satu orang, yaitu Siti Fatimah Zahra, meninggal dunianya 3 bulan sesudah Nabi, di tahun yang sama. Kanjeng Nabi itu wafat di bulan Rabiul Awal, Siti Fatimah Zahra wafat di bulan Ramadan tanggal 3. Rasulullah itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hari wafatnya Kanjeng Nabi sama hari lahirnya sama. Hari Senin tanggalnya 12 Rabiul Awal sama. Makanya orang merayakan acara Maulid Nabi itu bisa, merayakan haul Nabi ya bisa, haul. Kalau wali haul, putaran 1 tahun nyelameti kematian. Karena apa kok beda? Kalau wali itu haulnya yang dirayakan, kalau Rasul itu maulidnya, hari kelahiran. Karena perayaan kematian itu identik dengan kesedihan, sedangkan perayaan kelahiran itu identik dengan kebahagiaan.
Nabi Muhammad SAW datang ke muka bumi ini menjadi lambang kebahagiaan untuk alam semesta. Tidak pantas yang dirayakan kematiannya, meskipun tanggal lahir dan hari lahir sama, hari wafatnya, tanggal wafatnya sama. Paham maksudnya? Karena perintah Allah di Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Berbahagialah kalian dengan rahmat Allah. Rasul datang ke alam semesta menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu maksudnya. Hanya orang tidak paham. Nabi kan perayaannya kok maulid, kelahirannya, sedang para wali haulnya. Karena Nabi terkenal viral namanya sebelum lahir. Itu alasan yang kedua. Nabi namanya sudah viral sebelum lahir ke dunia. Di Taurat ditulis, di Injil ditulis. Lahir orangnya, yang dirayakan kelahirannya, kedatangannya, bukan kepergiannya. Kalau para wali, tidak ada satupun kita kenal wali ini, wali itu ya, sebelum beliau-beliau lahir ke dunia. Sesudah lahir baru derajatnya tinggi, terkenal. Ketika beliau meninggal baru dirayakan hari meninggalnya. Nah, kalau umatnya hari meninggalnya, kalau nabinya hari kelahirannya. Itu jelas ya. Kalau jelas saya lanjut ke pembahasan intinya. Nabi bertanya kepada Siti Fatimah Zahra, putri tercintanya, ayu syai'in khairun lil mar'ah, wahai Fatimah, sesuatu apa yang paling baik untuk setiap wanita? Terus Siti Fatimah Zahra menjawab, wanita yang gimana yang baik menurut kamu, wahai Fatimah Zahra? Wanita yang gimana yang dianggap wanita solihah menurutmu, wahai anakku? Katanya Rasul kepada Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra menjawab, ala tara rajulan wala yaroha rajulun. Wanita yang baik adalah dia tidak melihat pria yang bukan halalnya, dan dia juga tidak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan halalnya. Jadi kesimpulannya, wanita yang tertutup bisa menjaga auratnya, jarang melihat laki-laki selain suaminya atau anaknya atau bapaknya, dan laki-laki yang bukan halalnya pun jarang kelihatan dia. Itu wanitanya. Fadhamma ilaihi. Setelah Siti Fatimah Az-Zahra menjawab seperti itu kepada Rasulullah, langsung Siti Fatimah langsung dipeluk, dirangkul sama Kanjeng Nabi. Dirangkul gini. Setelah dipeluk diomongi gini, dzurriyyatum ba'duha mim ba'din. Anak turun itu mewarisi sebagian dari leluhurnya, dari orang tuanya. Kamu punya ibu Khadijah Al-Kubra, ibumu juga seperti itu, wahai anakku. Bahasanya gini, ternyata engkau dapat warisan sifat atau akhlak ibumu, Khadijah Al-Kubra, istrinya Kanjeng Nabi. Jadi putra putri Nabi itu lahir dari Siti Khadijah, bukan Siti Aisyah, bukan. Tapi kalau istrinya Nabi yang gadis cuma Siti Aisyah, yang lain itu janda semua. Bahkan Siti Khadijah menikah dengan Rasul ini sudah yang ketiga kalinya, sudah punya anak 5 dari suami sebelumnya. Dari suami pertama Siti Khadijah punya anak 2, dari suami kedua punya anak 3, laki-laki semua. Jadi Kanjeng Nabi punya anak gawan itu, punya anak gawan itu 5 orang. Kita mau nikah dengan wanita janda sudah dapat bonus 5 gitu, mau? Rata-rata enggak mau. Mau sampean Mas Yulin? Enggak mau kan ya? Nabi mau. Karena apa? Janda yang kaya, yang cantik, yang kaya. Karena kekayaan Siti Khadijah itu untuk membantu dakwanya Nabi. Hanya Nabi kita itu fakir, sebagaimana nas Al-Quran di surat Wadduha, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mentakdirmu, Tuhanmu mentakdirmu Muhammad ailan, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Fa'aghna, lalu Allah memperkaya Nabi Muhammad dengan hartanya Siti Khadijah. Fa'aghna. Ada yang bilang dengan hartanya Abu Thalib ketika masih jomblo, berjaga. Ada yang bilang dengan hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang bilang dengan pertolongan sahabat Ansor. Allah perkaya Rasul dengan bantuan sahabat Ansor.
Nabi kita karyawan, Nabi itu fakir. Bahkan nikah saja itu dimodali Siti Khadijah. Nikah itu bagaimana di kitab Al-Busyra. Al-Busyra itu nerangkan tentang sejarah Siti Khadijah. Satu kitab itu saya punya. Insya Allah kalau ada waktu kapan-kapan dibaca ya. Ini sejarah anaknya saya. Fastahsana qaulaha, Nabi menganggap baik pendapat Siti Fatimah Zahra itu. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, aqrabu ma takunul mar'a min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Paling baiknya wanita di hadapan Tuhannya adalah ketika wanita itu berada di bagian dalam rumahnya, jadi jarang keluar rumah. Wa inna sholataha fi sohni dahriha afdhalu min sholatiha fil masjid. Sholatnya wanita di dalam rumahnya sendiri itu lebih utama daripada dia sholat datang ke masjid. Wa sholatuha fi baitiha afdhalu min sholatiha fi sohni dahriha. Sholatnya dia di dalam kamar rumah itu lebih utama daripada sholat di teras rumah atau di dalam rumah, di ruang tamu ya. Wa sholatu fi mikhda'iha afdhal min sholatiha fi baitiha. Sholatnya dia di tempat khusus sholat di dalam kamar itu lebih utama daripada dia sholat di kamarnya. Wal mikhda' baitun fi baitin. Mikhda' itu rumah di dalam rumah, kamar di dalam kamar. Berarti ada tempat khusus sholat. Wadhalika lisatri. Itu semua karena kepentingan menutup diri. Ketika ibunya saja ini menjaga akhlak, menjaga kesolihahannya, menjaga auratnya, ibu ini akan mewarisi keturunan anak-anak yang bermartabat di sisi Allah. Karena pohon itu pohon yang berbuah. Buah yang jatuh dari pohon itu tidak mungkin jauh dari pohonnya. Kalau ibunya ini wanita solihah, ya anaknya ya pasti jadi anak hebat-hebat. Ada orang kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti ibunya yang ngetop. Ada orang kayak Siti Fatimah Zahra, berarti Siti Khadijah yang hebat. Karena almar'ah al-madrasatul ula litifl. Seorang ibu itu madrasah pertama untuk anak. Sekolah pertama itu ibunya sebelum sekolah ke madrasah atau ke sekolahan yang lain. Sambil ngomong, sambil nimang, sambil gendong, diajari baca-baca ayat Quran, diajari sholawatan dan seterusnya. Madrasah pertamanya anak itu ibunya, sekolah pertama. Kita lanjut. Masih kuat Pak Juli? Ini saya perkirakan tidak lama-lama ngajinya 30 menit ya. Diceritakan pula ada sebuah cerita tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini makamnya ada di sebelah Rasul. Jadi kalau kita ziarah ke Raudhah, ini makam Rasulullah, terus lurus dengan pundaknya Rasulullah SAW itu kepala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pas pinggirnya. Lurus dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq kepala Sayyidina Umar bin Khattab. Dijejer 3 orang ini. Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Siti Fatimah Zahra di mana makamnya? Kalau Siti Fatimah Zahra makamnya ada di Al-Baqi. Pas pinggirnya Sayyidina Hasan putranya. Sayyidina Hasan pinggirnya Ali Zainal Abidin menantunya. Ali Zainal Abidin pinggirnya Muhammad Al-Baqir putranya. Muhammad Al-Baqir pinggirnya Imam Ja'far Shadiq putranya. Jadi jejer makamnya di luar tapi tidak dekat dengan Rasul, di permakaman Al-Baqi. Makamnya Siti Fatimah Zahra. Ya, termasuk makamnya Siti Aisyah, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu di daerah sana di Al-Baqi. Tapi kalau Sayyidina Utsman bin Affan makamnya sendiri. Jadi di pinggirnya tidak ada kuburan sama sekali. Sendirian. Makamnya Sayyidina Utsman bin Affan di Al-Baqi. Tapi dijaga polisi. Pokok kalau kita ditakdir ke sana sampai ke ziarah ke Madinah ya, masuk ke pemakaman Al-Baqi, di mana di situ banyak polisi yang menjaga. Disitulah ada makam bersejarah. Disitulah ada makam sahabat Nabi
yang mereka larang untuk diziarahi. Gitu. Tanda-tandanya ada polisi apa enggak? Yang dijaga polisi berarti sahabat Nabi itu, atau istrinya Kanjeng Nabi, atau orang terdekatnya Kanjeng Nabi dulu gitu. Itu tanda-tandanya gitu ya. Kalau ingin masuk ke Al-Baqi ya habis sholat duhur ikut jenazah, karena setiap hari kan ada jenazah yang diantar ke makam Al-Baqi. Setelah disolati di Masjid Nabawi, kalau kita ikut mikul jenazah atau iring-iring jenazah itu bisa masuk habis sholat duhur kalau sekarang. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melarang istrinya keluar rumah karena alasan istri izin keluar rumah itu untuk melakukan sholat. Tapi sayang istrinya tidak mau dilarang, tidak mau. Wa taqulu lahu, si istri bilang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini orangnya keras tegas tapi takut ke istrinya. Sayyidina Umar ini bahasa sekarang, Dik jangan keluar. Nah, saya mau pingin sholat di masjid, katanya istri Sayyidina Umar. Tapi dia tidak mau, ya sudah tidak apa-apa, terserah kamu. Wa taqulu lahu, akhirnya istrinya bilang kepada Umar, kunna nakhruj fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku Umar, kami para wanita itu biasa keluar di zaman Nabi itu semuanya sholat di Masjid Nabawi yang imami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baru kali ini kamu melarang saya? Katanya istri Sayyidina Umar. Falamma kana dzatu yaumin, suatu hari terjadi, jalasalaha fi tariqiha fil ghalas mutanakkiran. Sayyidina Umar duduk di tepi jalan karena menunggu istrinya pulang dari masjid di akhir malam. Falamma qarubat minhu wa mazaha fi sadiyaiha. Ketika istrinya mendekat kepada Sayyidina Umar, jadi dihadang di pinggir jalan sama Sayyidina Umar. Dihadang di pinggir jalan, niat godain istrinya. Ketika sampai mendekati Sayyidina Umar yang menghadang istrinya duduk di pinggir jalan, istrinya ini pakaian yang menutupi payudaranya istri itu diginikan sama Sayyidina Umar. Homa zaha fi sadiyaiha. Falamma rajaat, ketika pulang istrinya sampai di rumah, qalat lahu, istrinya bilang kepada Sayyidina Umar, laudu akhrud, saya tidak akan ngulangi keluar lagi. Faqalahu limata, kenapa kok tidak mau keluar rumah lagi? Faqalat annas taghayyaru, para laki-laki zaman sekarang sudah berubah, tidak sama seperti zaman Rasulullah. Sayyidina Umar ini ngetes istrinya. Karena pada saat Sayyidina Umar begitu kan dilihati oleh laki-laki yang lain. Dan tujuannya biar nurut ke suami. Sayyidina Umar ini kenapa kok tidak galak ke istrinya? Karena banyak hutang, merasa banyak hutang budi. Dulu ada cerita sahabat Nabi, Abu Musa al-Asy'ari. Ini kan diomeli istrinya galak ya. Terus pada waktu itu yang jadi khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mau matur, mau curhat, mau minta saran, minta nasihat. Sesampai di rumah Sayyidina Umar, ketuk pintu, dengar Sayyidina Umar juga diomeli sama istrinya. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari balik, tidak jadi curhat, tidak jadi matur, tidak jadi sholat. Sayyidina Umar dengar ada tamu ketuk pintu, akhirnya keluar, dibukakan pintu, kelihatan Abu Musa sudah berpaling mau pulang. Hei, ngapain? Kenapa balik? Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu kok tidak jadi ke rumah saya? Tadi saya itu pingin curhat. Istri saya itu galak. Saya setiap hari diomeli. Ternyata nasib kita sama. Saya tidak jadi minta nasihat. Terus, emangnya kenapa? Katanya Sayyidina Umar. Terus, kenapa jenengan itu kok tidak bales diomeli istri? Wahai Umar, padahal jenengan itu ditakuti oleh orang-orang. Kalau sudah berkelahi 10 laki-laki lawan Sayyidina Umar satu, menang Sayyidina Umar ini, mati semua yang 10 itu. Sama kayak Khalid bin Walid, Abu Jahal gitu. Kenapa jenengan itu orang yang paling angker, tegas ya, disegani orang banyak, tapi kok di rumah seperti itu? Kok takut ke istrinya, diomel istrinya kok diem ya?
Karena gini ya Ten, karena saya utang budi banyak ke istriku. Istriku yang mencucikan pakaianku, istriku yang memasakkan makananku, istriku yang menggendong janinku, anak-anakku, istriku yang menyusui anak-anakku, istriku yang membereskan pekerjaan rumahku, membersihkan halaman rumah, kamar dan seterusnya. Itu banyak jasa istriku kepada saya. Nanti saya kalau dia milih istri, saya milih dia karena saya utang budi banyak, kata Sayyidina Umar. Dari situ kemudian Abu Musa al-Asy'ari sadar ya, berterima kasih, itu yang saya minta ilmu yang ini. Balik. Nah itu keterangannya, ada cerita ini disebutkan dalam kitab Uqudul Ujain Senawi Banten, cerita sejarah Sayyidina Umar. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha, cerita berikutnya tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Siti Aisyah, istrinya Nabi, putrinya Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sahabat sekaligus mertuanya Rasul. Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa'adha'u thawbi fa'aqulu innama huwa zawji wa abi. Siti Aisyah bilang, aku masuk ke kamarku sendiri, rumahku sendiri, yang dimana di kamarku itu tempat dikebumikan makam Rasulullah, tempat dimana dikebumikan makam bapakku Abu Bakar As-Siddiq. Kan yang jadi makam Rasulullah sekarang ini itu kamarnya Siti Aisyah, dalamnya Rasulullah. Jadi kamarnya Siti Aisyah itu nempel dengan Masjid Nabawi. Yang jadi makam Rasulullah itu rumahnya Rasulullah dengan Siti Aisyah dulu. Jadi Nabi memilih dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saya setiap ziarah ke makam Nabi, masuk ke kamarku sendiri, katanya Siti Aisyah ini. Karena di situ yang dimakamkan adalah suamiku sendiri dan bapakku sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Saya setiap masuk kamar itu saya lepas pakaian, saya buka aurat, gitu, lepas jilbab. Waktunya ziarah kayak gitu. Nah, suami sama bapakku sendiri. Falamma dufina Umar ma'ahum fa wallahi ma dakhaltu illa wa ana masdudatun alayya thiyabi hayaan min Umar. Tapi sejak Umar bin Khattab dimakamkan di sebelah bapakku, mulai sejak itu pula aku setiap ziarah ke makam suami bapakku tidak pernah buka jilbab, tidak pernah buka aurat, karena saya malu kepada Umar bin Khattab yang bukan halalku. Sampai segitunya menjaga auratnya kepada orang yang meninggal dunia. Ini Siti Aisyah. Apalagi kepada laki-laki yang masih hidup, kepada laki-laki yang sudah meninggal saja sampai begitu. Itu istrinya Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Masih lanjut, masih kuat. Cerita berikutnya, asyaiton layati mahallan fihi malaikatan wa mimma yamna'u dukhulal malaika al-jaros. Setan itu tidak masuk ke sebuah tempat yang di situ banyak malaikat-malaikat Allah. Di antara tempat yang mencegah datangnya malaikat adalah al-jaros. Al-jaros itu bel ya. Wa mra'atun makshufatul aurat. Kalau di dalam rumah itu atau di dalam tempat itu ada wanita yang buka aurat, malaikat sungkan nak mau masuk rumah, paling di luar rumah. Wasuratu, atau di dalam rumah itu ada semacam patung, gambar yang ada bayangannya. La siyama al mutaharrika kat televisiun, apalagi yang gerak-gerak meskipun hanya berupa televisi, handphone. Di situ ada wanita yang buka aurat, maka malaikat sungkan masuk ke dalam rumah tersebut. Wa kulluha tajtami'u al-anfi buyutina. Sekarang semua yang menggagalkan setan masuk itu ada di dalam rumah kita sekarang. Fala yahdur fiha al-malaika wa hadara syaiton. Jadi malaikat yang datang, yang datang nanti setan-setannya. Karena Habib Alwi bin Zain al-Habsi idza ata li majlisin dohwatan wajada ahadan min nisa'i maharimi makshufatar ra'si roja ahalan. Ada salah seorang ulama besar
yang bernama Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi setiap datang ke sebuah rumah di pagi hari, menemukan salah seorang dari wanita yang mahramnya sendiri sedang buka kepala, sedang lepas jilbab, maka beliau tidak jadi masuk balik seketika itu juga. Wa qala ana la adkhul makanan la tadkhuluhul malaika. Aku tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ tidak dimasuki malaikat. Karena malaikat itu akan sungkan masuk ke dalam rumah yang di situ ada wanita yang buka jilbab. Wa yadullu lidzalika qissatu Sayyidina Khadijah ma'a Sayyidina Jibril alaihissalam. Dasarnya apa? Malaikat ini tidak masuk ke dalam sebuah tempat yang di situ ada wanita yang buka jilbab. Dasarnya adalah cerita Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah cerita bertemu dengan malaikat Jibril. Lama ata ilan Nabi SAW bil wahyi wa huwa indana azalat al-khimar fasurriya anhu SAW. Wa idza raddathu raja al-wahyu fatahaqqaqat annahu malakun. Nabi setelah bertapa di Gua Hira didatangi sosok makhluk yang ngakunya Jibril, disuruh baca Iqra. Nabi ketakutan, ini malaikat beneran apa setan? Masa saya jadi nabi? Beliau sendiri tidak percaya, hanya gemeter menggigil pulang menemui istrinya Siti Khadijah. Sesampai di rumah ditanyai kenapa jenengan kok ketakutan menggigil. Saya ketemu sosok makhluk yang ngakunya Jibril, malaikat Allah katanya. Entah bener apa enggak. Terus Siti Khadijah ini nanya, sekarang masih kelihatan jenengan, sekarang masih bisa nerawang Jibril itu yang ngaku malaikat Jibril itu? Iya, ini orangnya ada di depan kita ini. Katanya Nabi Muhammad SAW, tapi Siti Khadijah tidak kelihatan malaikat Jibril, tidak Allah izini melihat. Sudah, jenengan coba duduk di pinggir saya di sebelah kanan. Nabi Muhammad duduk di sebelah kanan Siti Khadijah. Siti Khadijah kalau nimbali Rasulullah, kalau manggil Rasulullah itu ya benar ami, ya benar ami, wahai cucu pamanku gitu. Karena masih bolong. Jadi Said Abdullah bapaknya Rasulullah ini dua pupu dengan Siti Khadijah. Jadi Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah paman misan, paman misanan ya, paman sepupu. Jadi Rasulullah dianggap cucu pamannya. Jadi secara nasab lebih sepuh Siti Khadijah. Secara umur pun lebih sepuh Siti Khadijah. 25 sama 40 nikahnya. Tapi Rasulullah ketika menerima wahyu pertama dilantik menjadi Rasul usia 40. Jadi pada saat itu ketika kan selisihnya 15 tahun. Ketika Siti Khadijah 40, Kanjeng Nabi 25. Berarti 15 tahun. Jadi ketika Kanjeng Nabi jadi Nabi pertama kali dilantik umur 40, berarti Siti Khadijah 55 karena 15 tahun selisihnya. Siti Khadijah itu pokok wafat di usia 67. Sama persis kayak Siti Aisyah. Siti Aisyah itu juga wafat di usia 67. Sama kayak Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63. Nah, setelah Nabi duduk di sebelah kanan Siti Khadijah, ditanyai lagi, masih kelihatan Jibril? Ya benar amin. Wahai cucu pamanku. Ya masih ada orangnya. Terus suruh pindah di sebelah kiri. Masih kelihatan. Masih bisa nerawang makhluk yang ngaku Jibril tadi. Masih ini ada orangnya. Akhirnya Kanjeng Nabi dipangku. Kanjeng Nabi dipangku. Terus jilbabnya Siti Khadijah dilepas. Masih bisa kelihatan Jibril? Enggak kelihatan. Dipakai lagi jilbabnya. Sekarang kelihatan. Iya ini ada lagi. Dilepas lagi jilbabnya. Ada. Enggak kelihatan. Hilang. Itu sebagai bukti dasarnya Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi. Dan cerita ini bukan hanya di kitab Nafahatun Nasim Al-Jari, juga disebut di kitab Al-Busyra yang menerangkan sejarah Siti Khadijah tadi, dan juga disebut di kitab Hasyiatus Sawi sejarah ini. Hasilnya kitab tafsir Jalalain. Sebagai bukti malaikat itu tidak datang ke sebuah rumah yang di situ ada wanita yang buka
jilbab. Siti Khadijah memastikan ini malaikat apa setan. Kalau memang malaikat, ketika ada orang yang lepas jilbab pasti pergi, setan yang datang. Tapi kalau memang ketika jilbab dilepas dia masih ada, masih bisa diterawang, berarti bukan malaikat, setan. Siti Khadijah memastikan ini Jibril beneran apa tidak, ini dengan lepas jilbab dan pakai jilbab, itu maksudnya gitu. Sebagai bukti. Terakhir, lamma tahayyaru kaifa yarmuna nabiyallah Ibrahim finnar allamahum iblis bi ayyarmuhu fiha bil manjanik. Faja'at al malaikah wa tumsikul manjanik fa amarahum iblis ayatu binisa'in mutabarrijatin faja'u bihinna wa harabatil malaikah. Cerita yang paling terakhir tentang pentingnya menjaga aurat wanita adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dulu pernah dibakar oleh Raja Namrud, sebagaimana di Al-Quran, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin untuk Ibrahim. Allah berfirman seperti itu. Ketika pasukan Raja Namrud, anak buah Raja Namrud kebingungan gimana cara melemparkan Nabi Ibrahim ke api unggun yang sangat tinggi itu. Akhirnya iblis, setan, iblis mengajari kaumnya Raja Namrud untuk melemparkan Nabi Ibrahim dengan pakai manjanik. Manjanik ketapel raksasa seukuran dengan peluru manusia. Manjanik itu ketapel raksasa, panteng. Nah, ngerti ketapel panteng, panteng raksasa. Jadi malaikat Jibril ini digotong orang banyak, dilemparkan ke api unggun yang setinggi bangunan tinggi itu pakai manjanik, alat ketapel raksasa itu. Kemudian malaikat datang ketika Nabi Ibrahim mau dipantengkan, mau diketapelkan. Ketapel ini ditahan oleh ribuan malaikat. Jadi tidak bisa pasukan Raja Namrud itu melemparkan Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim ditahan oleh ribuan malaikat Allah yang Allah suruh. Setelah itu iblis mengajari kaumnya Nabi Raja Namrud agar mendatangkan wanita-wanita bugil, binisain mutabarrijat, wanita yang buka aurat. Setelah itu malaikat ini pergi, faja'u bihinna, setelah datang wanita bugil, waharabat malaikah, malaikat-malaikat ini kemudian kabur melihat wanita yang bugil. Setelah itu berhasilnya malaikat Nabi Ibrahim terlempar dengan alat manjanik itu ke api unggun. Kemudian Allah berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Ceritanya seperti itu. Awalnya tidak bisa ditapelkan. Gara-gara didatangkan wanita-wanita bugil, baru malaikatnya pergi. Seperti itu kisahnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga istri kita semua, calon-calon kita semua wanita yang solihah sesuai yang kita harapkan, yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi Rasulullah. Dan misal kita punya keturunan wanita juga dijadikan wanita yang solihah zahir batinnya, barokahnya semua wanita-wanita solihah yang kisahnya disebutkan dalam kitab ini barusan, yaitu Siti Khadijah, Siti Aisyah dan Siti Fatimah Az-Zahra. Amin amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhum. Kabulkanlah doa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakat jami' anbiya wal auliya syuhada al madhkur asma'an fi hadzal kitab bi janabil mustafa al mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.